Oke, kalian pasti udah ngeliat video Tempo yang membahas tentang kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika. Kalian yang masih percaya sama berita yang disajikan oleh Tempo, kalian bodoh. Kenapa? Karena aku yakin kalian yang percaya sama berita Tempo gak akan riset dulu kebenaran daripada fakta yang disuguhkan di sana. Kenapa? Karena aku bisa bilang bahwa sebagian besar berita yang disuguhkan oleh Tempo adalah penggiringan opini yang dinarasikan untuk memecah belah kita sebagai bangsa Indonesia. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Karena aku adalah dosen bahasa Indonesia dan aku tahu persis bagaimana kalimat penggiringan opini yang disuguhkan oleh majalah Tempo atau media-media yang lainnya yang basisnya adalah Tempo. Dan aku pernah jadi jurnalis di salah satu media yang besar di Indonesia. Dan aku paling tahu bagaimana cara membuat judul berita supaya itu bisa trending di Google. Karena pada waktu itu adalah yang aku lakukan. Yaitu mengeksploitasi kebodohan-kebodohan masyarakat Indonesia untuk mempercayai berita dari penggiringan opini. Oke, kenapa aku bisa bilang kayak gini? Karena Tempo itu adalah salah satu media yang terafiliasi oleh lembaga sosial yang dinaungi oleh George Soros. Dan kalian tahu siapa George Soros? Dia adalah salah satu orang yang harusnya bertanggung jawab atas krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Dan itu yang kalian gak tahu selama ini. Karena apa? Karena kalian tolol. Oke, langsung aja aku akan breakdown satu-satu poin dari kesepakatan tarif antara Prabowo dan Donald Trump pada waktu itu yang disuguhkan oleh Tempo. Pertama, Indonesia harus impor 50 unit pesawat Boeing dari Amerika. Kalian tahu nggak? Sebenarnya program ini udah ada sejak zaman Pak Jokowi menjabat, yaitu tepatnya pada bulan Februari tahun 2017. Di mana pada waktu itu kita udah pesen 50 unit pesawat Boeing. Tapi pada kenyataannya tahun 2020 kita tidak melanjutkan kesepakatan itu. Dan pada waktu itu hanya satu pesawat yang baru dikirim nih. Kurang 49 lagi. Dan ditambah lagi faktanya jauh sebelum ada tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump, Garuda Indonesia itu sudah ingin mengoperasikan 120 unit pesawat. Untuk apa? Untuk ekspansi rute penerbangan dari Indonesia. Siapa yang bilang ini? Adalah sekretaris Vice President dari Garuda Indonesia sendiri. Dan ketika kalian disuguhkan oleh dua kenyataan. Yang pertama adalah statement yang dikeluarkan dari orang yang mau beli pesawat ini sendiri. Dan kedua adalah statement yang dikeluarkan dari media yang di sana ada kepentingan politik. Mana yang akan kalian percaya? Apakah kalian akan percaya Tempo? Kalau kalian percaya Tempo, pantas kalian tolol. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, poinnya adalah Indonesia akan mengimpor produk pertanian. Di mana di sana pada MOU-nya Indonesia hanya akan mengimpor 4 jenis produk pertanian, yaitu yang pertama ada soybean atau kedelai, yang dua soybean meals, yang ketiga gandum, dan yang keempat itu adalah kapas. Tapi di sana kita harus menghabiskan 4,5 miliar dolar. Di mana ketika Tempo berbicara pada video tersebut, kemungkinan akan terjadi banjir impor dengan poin kesepakatan yang ini. Di sana ada kata-kata banjir impor. Ini adalah kata-kata penggiringan opini yang dilakukan oleh Tempo untuk seolah-olah kita itu akan dirugikan dari kesepakatan ini. Dan di sana Tempo juga mengatakan ada kemungkinan untuk mengimpor jagung, di mana pada kenyataannya tahun 2026 kita itu ada larangan untuk mengimpor jagung karena kita ada swasembada pangan di dalam negeri. Di banjir impor gitu, apalagi banyak komoditas yang memang kita udah surplus gitu. Kemungkinan komoditas-komoditas lain juga akan diekspor Amerika gitu. Seperti apa misalnya? Misalnya itu jagung. Ingat kata-kata Tempo adalah ada kemungkinan kita mengimpor jagung. Ini adalah kalimat penggiringan opini yang tidak disadari oleh kalian dan kalian percaya, dan itu yang dijadikan
sebagai sebuah kebenaran bagi kalian yang tidak mau cross-check terlebih dahulu faktanya. Oke, aku lanjut. Poin yang ketiga. Prabowo menghapus hambatan tarif dari 99% produk Amerika kecuali alkohol dan babi. Dan ini dipermasalahkan lagi oleh media Tempo. Kenapa? Karena ini dikhawatirkan akan mematikan UMKM. Oke, kalian percaya aja. Ini yang aku heran, kenapa netizen Indonesia mudah banget dipolarisasi, mudah banget dibohongi. Apakah ini kenyataan bahwa memang IQ masyarakat kita itu 78 adalah sebuah fakta yang harus kita aminkan? Karena apa? Pada faktanya, logikanya kalau misalkan kalian adalah pekerja dengan gaji UMR, let's say di Jawa, itu gaji 2,5 juta. Ada dua pilihan. Kalian mau beli baju deh, yang harganya 150.000 misalkan, produk dalam negeri, dan kalian pilihan kedua adalah kaos Nike yang harganya paling murah tanpa pajak itu 800.000 dan kalian punya gaji 2,5 juta. Mana yang akan kalian pilih? Kalau kalian lebih memilih untuk beli kaos Nike, ya pantas kalian percaya sama berita Tempo. Karena ternyata kemampuan berpikir kalian untuk survive di dalam kehidupan nggak nyampe. Justru aku setuju dengan kesepakatan tarif kita menolkan pajak semua produk yang kita impor dari Amerika. Kenapa? Karena ketika kita menolkan pajak impor, maka yang akan diuntungkan justru pelaku UMKM atau usaha mikro, kecil, menengah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita impor gandum nih, gandum itu adalah tanaman yang tidak bisa hidup di negara tropis kayak kita. Dia itu bisa hidup di negara-negara subtropis, sama kayak kedelai. Kedelai di sini ditanam tuh nggak bisa maksimal. Jadi emang kita dari dulu tuh impor kedelai, gandum, kapas juga. Ada atau tidak adanya tarif yang dilakukan oleh Donald Trump kepada seluruh negara, ke-49 negara itu, kita emang dari dulu itu udah impor gandum dan kedelai dari Amerika. Ini yang kalian nggak tahu teman-teman sekalian. Dan dengan skema tarif 19%, itu yang diuntungkan adalah pekerja kita juga. Kenapa? Kalian lihat kemarin ada demo di Malaysia. Malaysia itu kena 25%. Dan kemarin Indonesia mendapatkan investor asing yang menginvestasikan uangnya senilai 6 triliun. Yang sebelumnya ada juga investor yang ngasih 600 miliar. Kenapa? Karena tarif ekspor yang ada di Indonesia itu lebih kecil dibandingkan negara-negara yang lainnya. Kita bandingkan dengan negara sebelah yang aku sebutin tadi, Malaysia. Perdana Menteri Malaysia kemarin itu di demo habis-habisan karena apa? Karena dia itu tidak bisa menurunkan tarif yang diberikan oleh Donald Trump seperti Indonesia. Dan ini aku yakin kalian tidak pernah mengikuti berita seperti ini. Dan kalian percaya dengan berita sampah yang diberitakan oleh media naungannya George Soros. Makanya mungkin ini adalah fakta yang harus kita aminkan bersama bahwa ternyata IQ masyarakat Indonesia yang 78 itu adalah kenyataan pahit yang memang harus diakui. Gimana menurut pendapat kalian? Cheers.